Korea Utara siap bantu Rusia di Ukraina, intip persenjataan perang sangat canggih milik dua negara tersebut. Serangan Rusia ke Ukraina dengan cepat menjadi konflik terbesar dialami Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia melakukan serangan bertubi-tubi ke seluruh wilayah Ukraina. Menggunakan berbagai teknologi senjata militer, Rusia telah menyerang wilayah yang luas di Ukraina dengan serangan udara dan telah melakukan pemboman roket dan artileri besar yang mengakibatkan sejumlah besar korban. Sementara di tengah konflik yang masih memanas itu, Korea Utara dikabarkan siap membantu Rusia dengan memobilisasi pasukannya. Pihak berwenang Korea Utara menunggu berhari-hari untuk memberitahu bangsa itu tentang invasi Rusia ke Ukraina. Sama seperti Rusia, Korea Utara juga dikenal sebagai negara yang memiliki persenjataan canggih dan mematikan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika kedua negara yang memiliki persenjataan paling mematikan tersebut bergabung dalam sebuah peperangan. Berikut adalah alutsista yang dimiliki Rusia, dilansir dari Euronews.com. Pesawat tempur dan rudal. Militer Rusia telah menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah Kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh Ukraina. Kaliber adalah senjata presisi, tetapi fasilitas militer Ukraina dan gedung pemerintah yang tampaknya menjadi sasaran rudal di Kiev dan Kharkiv terletak dekat dengan daerah pemukiman yang mengakibatkan korban sipil. Hal yang sama berlaku untuk rudal yang dibawa oleh pesawat tempur Rusia yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina dalam serangan yang juga melibatkan kerusakan tambahan. Untuk mencapai target utama, militer Rusia juga telah menggunakan rudal Iskander yang memiliki jangkauan hingga 500 km, membantu hulu ledak yang jauh lebih kuat yang dapat menghancurkan gedung besar dan beberapa fasilitas yang dibentengi. Beberapa rudal Iskander dilaporkan ditembakkan dari wilayah sekutu Rusia, yaitu Belarusia, yang telah menjadi landasan bagi invasi Rusia. Roket dan artileri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pejabat lainnya menuduh militer Rusia tanpa pandang bulu menembaki bangunan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit di seluruh negeri. Gambar dari kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang diverifikasi oleh Associated Press menunjukkan apa yang tampak seperti rentetan roket Rusia menghantam bangunan tempat tinggal dalam serangan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil. Peluncur roket ganda Great Hail, Smash Tornado, dan Uragan Badai dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. Penggunaannya terhadap daerah berpenduduk pasti menyebabkan banyak korban dan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. Unit artileri. Militer Rusia juga memiliki berbagai unit artileri kuat rancangan Soviet yang diberi nama aneh berdasarkan bunga, seperti Slev Propolet 203 mm, Peony dan 152 mm, Yadchin dan Asasia, Slev Propolet Howitzer. Moskow mengklaim hanya menargetkan pangkalan militer dan infrastruktur, tetapi AP telah mendokumentasikan kerusakan besar pada infrastruktur sipil dan daerah perumahan di Kiev, Kharkiv, dan banyak kota lain di seluruh Ukraina. Pejabat Ukraina menuduh Rusia menggunakan munisi tandan alias bom klaster, namun tuduhan yang dibantah oleh Kremlin. Senjata tersebut dirancang untuk menargetkan pasukan musuh dan senjata di wilayah yang luas. Jika penggunaannya di daerah berpenduduk, dikhawatirkan menyebabkan korban massal di kalangan warga sipil. Bom klaster, roket dan peluru artileri terbuka di udara melepaskan submunisi atau bom yang tersebar di area yang luas dan secara bersamaan mengenai beberapa sasaran.
Di luar dampak awal, bom memiliki tingkat kegagalan yang tinggi untuk meledak, menimbulkan ancaman lama untuk membunuh dan melukai orang dalam waktu yang lama setelah ditembakkan. Senjata termobarik terdiri dari wadah bahan bakar dan 2 bahan peledak terpisah, dengan yang pertama meledakkan untuk membubarkan partikel bahan bakar dan yang kedua menyalakan bahan bakar dan oksigen yang tersebar di udara, menciptakan gelombang ledakan tekanan dan panas yang ekstrim, menciptakan vakum parsial di sebuah ruang tertutup. Itu membuat senjata tersebut sangat mematikan bagi orang-orang di ruang tertutup. Pentagon mengatakan bahwa peluncur seluler Rusia untuk senjata termobarik terlihat di dalam Ukraina, tetapi tidak dapat mengkonfirmasi penggunaannya. Berikut adalah alutsista yang dimiliki Korea Utara, dilansir dari NewTimes.com. Rudal hipersonik. Selama pertempuran Kongres Partai pada bulan Januari, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, menawarkan daftar senjata yang sangat rinci yang sedang dikembangkan negaranya untuk membantu melawan agresi asing. Kim Jong-un telah banyak memamerkan beberapa senjata baru yang mereka miliki. Korea Utara telah melakukan 6 uji coba rudal sejak Kongres melanggar beberapa resolusi PBB yang melarang negara itu mengembangkan rudal balistik. Korea Utara mengatakan telah meluncurkan uji coba apa yang disebutnya sebagai rudal hipersonik pertamanya. Rudal balistik Hwasong. Senjata baru Hwasong 8 adalah rudal balistik dengan hulu ledak meluncur hipersonik yang dirancang untuk terlepas di udara. Militer Korea Selatan mengatakan bahwa Hwasong 8 berada dalam tahap awal pengembangan, menunjukkan bahwa Korea Utara masih bertahun-tahun lagi untuk bergabung dengan kekuatan militer elit seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun tes tersebut merupakan sinyal terbaru bahwa Korea Utara sedang mengembangkan rudal yang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir yang akan lebih mudah disembunyikan dan lebih sulit untuk dicegat.